Bagaimanapun, dengan memasuki era reformasi sejak bertukarnya rezim kekuasaan di pusat, Sumatera Barat sekarang mulai mengemasi diri. Sadar bahwa SDA-nya terbatas karena bagian terbesar dilewati oleh bukit barisan yang bergunung-gunung, berlembah, dan berengarai yang sulit diterobos yang memanjang di sepanjang Pulau Sumatera. Maka yang ditekankan kembali adalah pembangunan SDM-nya. Sementara masuk ke bidang industri, apalagi trade, tidak mungkin karena lokasinya yang jauh dari jalur perdagangan dunia. Paling-paling industri pariwisata. Tetapi sekedar menampilkan keindahan alam tanpa ada yang bisa dijual melalui kegiatan pariwisata itu, nyatanya sedikit yang datang dan sedikit yang tertarik, kecuali hanya sekedar melihat keindahan alamnya. Pembangunan SDM makanya kembali menjadi perhatian utama. Sekarang praktis semua kota-kota sudah mempunyai kota sekolah, sejak dari bawah sampai ke perguruan tinggi dan universitasnya. Untuk tingkat sekolah tinggi, semua kota di Sumbar sudah punya dalam berbagai bidang ilmu, baik berupa akademi, perguruan tinggi, maupun universitas, umum maupun agama. Yang bertaraf universitas selain di Padang, ada di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Solok. Sebentar lagi diharapkan setiap kota punya universitas di samping sekolah tinggi dan yang lain-lain ke bawahnya. Jumlah mahasiswa di seluruh Sumbar sekarang ini, menurut catatan terakhir dari ensiklopedia Wikipedia, ada 224.000 atau 23% dari 961.000 pelajar seluruhnya, dengan sekitar 5 juta penduduk Sumbar sekarang ini. Dan yang belajar ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi atau universitas di Sumbar bukan hanya anak-anak dari Sumbar, tetapi juga dari luar, dari provinsi-provinsi lainnya di Sumatera, dari Jawa, dan lainnya, bahkan juga dari Malaysia, yang banyak dari antaranya orang tuanya juga berasal dari Sumbar. Ibaratnya melanjutkan tradisi menyauk air ke lubuk sendiri. Mendapatkan pemondokan untuk 200.000 mahasiswa di kota-kota di Sumbar jelas bukanlah pekerjaan mudah dan gampang. Sebagian besar dari mereka tinggal di rumah-rumah kos yang kondisinya rata-rata jauh dari memadai dan kurang atau tidak memenuhi persyaratan. Sementara perguruan tinggi maupun universitas yang ada tidak pula menyediakan asrama kecuali beberapa. Dengan tinggal di rumah kos selama sekian tahun dalam berkuliah, bisa dibayangkan bukan pula hidup yang gampang. Hidup di rumah kos adalah hidup sendiri-sendiri dan kesepian di tengah keramaian. Hubungan dengan pemilik rumah praktis hanyalah hubungan antara penyewa dan yang menyewakan, dengan bayaran bulanan atau triwulanan yang harus tepat waktu, yang bayaran per bulannya sekarang tidak ada yang kurang dari 150.000. Kamar yang wajarnya diisi 2 atau 3 orang bisa diisi sampai 5-6 orang, dan dengan perabotan yang minimal. Banyak dari mereka tidak punya tempat tidur dan hanya menggelar kasur langsung di lantai. Hubungan dengan masyarakat sekitar
umumnya minim, mereka praktis tidak merupakan bagian dari masyarakat setempat. Apalagi kalau mereka pun tidak lagi biasa sholat ke surau atau masjid, sehingga tidak bertemu atau bergaul dengan masyarakat. Mereka dikenal hanya sebagai anak kos. Hubungan mereka terutama hanyalah dengan kampus. Yang lebih lagi dari itu adalah melonggarnya hubungan sosial antar gender yang menyebabkan banyak terjadi hal-hal yang mestinya tidak terjadi. Apalagi masyarakat Minangkabau selama ini dikenal sebagai masyarakat yang kuat adat dan agamanya. Bukan cerita aneh lagi kalau yang datang bertamu ke rumah lawan jenis pulangnya sudah larut malam atau bahkan baru besok pagi, yang kalau ketahuan masyarakat sekitar jadi heboh. Kehidupan di kampus dan sekitar kampus sering sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan yang semestinya seperti yang diinginkan oleh masyarakat umum, oleh adat dan agama. Belum pula bahwa selama sekian tahun berkuliah, sasaran utamanya hanyalah sekedar untuk lulus, lalu kasak-kusuk cari kerja kemana-mana. Sedikit kalau ada yang memanfaatkan peluang selama berkuliah untuk mengisi tuntutan ataupun tantangan hidup yang tidak hanya akademik, tetapi juga kecerdasan sosial, kultural, moral, dan spiritual. Misalnya, bagaimana mempersiapkan diri untuk tanggap dalam masyarakat, berusaha melatih diri untuk pandai berkata-kata di muka publik, terampil berorganisasi, dan terampil menulis dan sebagainya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin umat masa depan. Inilah yang kita amati dalam pembentukan SDM di Sumatera Barat dewasa ini. Bagaimanapun, di sela-sela itu ada sejumlah kegiatan dari beberapa LSM yang berusaha memintasi yang hanyut dan menyelami yang terbenam itu. Kecuali sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang berasrama, yang bagaimanapun hanya mampu menampung persentase kecil dari pelajar, mahasiswanya ada satu dua yang secara sadar menghidupkan kembali semangat bersurau itu. Sekarang dipasangkan ke dalam kehidupan mahasiswa secara kolegial berasrama. Karena semangat bersama yang dimunculkan kembali itu adalah semangat bersurau, maka asrama yang mereka ciptakan itu mereka namakan dengan surau mahasiswa. Contoh yang menonjol adalah surau mahasiswa Yayasan Amal Saleh di kawasan Air Tawar, di luar kampus UNP Padang yang jumlahnya ada 5, di samping asrama Islamic Center DDII di kawasan yang sama. Di kawasan kampus Unan Limau Manis pun juga telah mulai muncul pondokan-pondokan dari organisasi kemahasiswaan yang mengarah ke surau mahasiswa itu. Tidak kurangnya asrama-asrama mahasiswa yang dibangun di dalam kampus Limau Manis sendiri oleh pimpinan universitas juga diarahkan untuk berfungsi sebagai surau mahasiswa dengan memberikan bimbingan kerohanian kepada mereka. Bagaimanapun, dari 20 ribuan mahasiswa UNAN, hanya secuil persen saja yang bisa ditampung di asrama-asrama itu. Pun juga begitu di universitas lain-lainnya. Kendati punya asrama, namun yang bisa ditampung hanya 1
sampai 2% saja. Mukhtar Naim.